Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunugra Rexiliadi, NIM 2003035010310 dari Ekor B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang impact dan momen inersia. Pertama yaitu kekalahan energi. Beberapa contoh pada kekalahan momentum menunjukkan terjadinya benturan. Benturan atau tabrakan ini disebut dengan impact. Misalnya, Pava saat body charge atau collision antara dua pemain sepak bola atau pada saat bermain rugby. Ada benturan yang diusahakan terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang sebaliknya, harus halus, mulus dan lembut. Misalnya pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impact dan jatuhnya harus mulus. Pada saat kita menangkap bola softball yang datang dengan cepat, pergerakan tangan digerakkan fleksi dorsal. Saat kita menahan bola sepak, kaki harus dikendurkan. Semuanya menunjukkan suatu impact. Impact ini tidak lain adalah adanya gaya dorong yang harus kita lawan. Bentuk tulang dan konstruksi kerangka manusia telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan yang kadangkala tidak dapat dihindari. Misalnya tusuk tulang belakang atau kolumna vertebra yang melengkung. Bentuk yang melengkung memperbesar elastisitas. Yang berikut penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impact. Gaya yang berupa impact ini besarnya ada yang sedang-sedang saja, ada yang cukup besar, bahkan ada yang terlalu besar untuk ditahan. Oleh karena itu, untuk impact yang besar, perlu gaya yang tersebut dikurangi dengan jalan meredam, menghisap atau memecahkannya, dan salah satunya adalah dengan teknik absorpsi gaya. Absorpsi gaya atau absorpsi of the force merupakan suatu teknik gerak untuk meredam gaya. Prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Teknik menangkap bola dalam permainan softball dan basket, mula-mula tangan dijulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan atau glove, tangan kita tarik mendekat ke badan. Bola yang bergerak mempunyai momentum sebesar M kali V, atau dalam konsep M kali V sama dengan K kali T, menyatakan momentum yang datang diterima dengan impuls yang besar. Jadi, K kali T sama dengan M kali V, maka K sama dengan M kali V dibagi dengan T. Ini berarti K saat menerima bola makin kecil atau T makin besar. Artinya T besar kalau S-nya besar. Meredam bola di sini dapat juga dijelaskan dengan kekekalan energi. Prinsip memecah jatuh. Seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuan melanisnya ialah agar supaya perkenaan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya. Saat jatuh, tangan memukul lantai atau mengurangi seluruh bagian tubuhnya jatuh bersamaan, sehingga luas permukaannya besar. Badan yang jatuh mempunyai TKG. Prinsip absorpsi gaya pada gaya mendarat dan mengeper. Saat kita mendarat dari suatu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kuda, ada tenaga kerja gerak sebesar 1/2 mv². Lutut yang ditekuk melawan TKG tersebut bekerja secara dinamis negatif, artinya autoextensor dari lutut memanjang saat melawan beban. Kalau perpanjangan otot itu sama dengan D,
maka 1/2 M V pangkat 2 sama dengan G kali D. Makin dalam lutut ditekuk, makin besar D. Kalau D makin besar, berarti G makin kecil. Sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik pada saat high impact. Elastisitas pada lapisan dasar sepatu menciptakan absorpsi gaya sehingga mengurangi pengaruh impact-nya. Macam-macam impact. Impact dapat terjadi pada satu garis dan dua garis lurus. Yang pertama, antara dua benda yang bergerak searah, yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Yang kedua, benda yang bergerak menabrak dengan benda lain yang diam. Setelah benturan, yang diam bergerak. Ketiga, antara dua benda yang bergerak berlawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif dan yang lain negatif. Yang keempat, benda yang bergerak menabrak dinding atau tembok atau stick secara tegak lurus dan setelah berbentur terpental kembali. Yang kelima, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut atau tidak pada satu garis lurus. Pengertian momen inersia. Misalnya dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya. Yang berbeda komposisi unsur-unsurnya. Silinder A, unsur besinya ada di tengah, unsur kayu di luar. Pada B, unsur besinya di luar dan unsur kayu ada di tengah. Waktu menggelinding, ternyata A lebih cepat daripada B. Jadi bukan besar dan berat yang menentukan waktu menggelindingnya, tetapi momen inersianya. Massa dari benda. Posisi dari massa terhadap poros putarnya. Dengan rumus J sama dengan M kali R pangkat 2. Dengan J sama dengan momen inersia. Pada gerakan salto, menunjukkan bahwa sikap-sikap tertentu yaitu A sama dengan salto bulat, B salto lipat, dan C salto lurus, dan menentukan besarnya momen inersia. Kekekalan momentum sudut. Sama halnya dengan momentum pada gerak linear. Bila sebuah benda bergerak, memutar atau rotasi, akan terjadi momentum sudut, yang besarnya didapatkan dari rumus sebagai berikut. L sama dengan J kali I. Dengan keterangan, L sama dengan momentum sudut, J sama dengan momentum inersia, dan I sama dengan kecepatan sudut. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut tersebut besarnya tetap sama berdasarkan kekekalan momentum sudut. Maka yang pertama, bila mula-mula J kecil, kemudian menjadi besar, maka kecepatan sudut sama dengan W menjadi makin besar. Atau, bila I kecil, maka I-nya besar. Kemudian, berdasarkan kekekalan momentum sudut, bila J besar, maka I kecil. Sistem gerak berantai atau kinetic link system. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari sistem tersebut akan diteruskan pada segmen dari sistem tersebut untuk memperoleh kecepatan sudut submaksimal. Momen inersia harus kecil. Caranya ialah dengan menekuk lengan pada persendian-persendiannya. Ayunan lengan dan tungkai. Seorang pelari setiap mengayunkan lengan dan tungkainya, ia melakukan gerak membandul. Gerak membandul tidak lain adalah bagian gerak rotasi, sehingga setiap kali mengayunkan lengan dan tungkai akan terjadi hambatan gerak yang ditentukan oleh besarnya momen inersia. Prinsip gerak berantai. Bila kita bergerak atau memanipulasi suatu alat,
atau yang terdiri dari segmen-segmen. Pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan inisial yang diperoleh dari segmen sebelumnya atau pangkal, dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya, sehingga yang paling akhir atau ujung menghimpun kecepatan gerakan secara maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.